Shalom teman-teman, kembali lagi di serial pengajaran KDM yang ketiga. Sebagaimana kita sebelumnya pernah belajar tentang kanonisasi Alkitab dan juga Alkitab bagaimana itu ditulis. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai firman Allah dan sifat Alkitab. Dan Alkitab adalah firman Allah. Hal ini pun juga terlihat dari penulis kitab suci yang juga mengutip tulisan yang lebih dahulu ada sebagai kata-kata yang diucapkan oleh Allah sendiri. Allah, seperti dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi." Begitupun juga di dalam perkataan Yesus, sebagaimana ia mengutip dalam kitab suci dengan mengatakan ada tertulis dalam Matius pasalnya yang keempat. Yesus pun berbicara mengenai dirinya dan peristiwa di sekitar kehidupannya sebagai penggenapan dari kitab suci seperti dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-54 dan ke-56. Dan juga Yesus mengatakan bahwa kitab suci tidak dapat dibatalkan. Terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-35. Karena Alkitab merupakan firman Allah, Alkitab memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kitab suci tidak mungkin keliru. Alkitab adalah kebenaran. Alkitab tidak mungkin keliru karena Alkitab itu firman dan kebenaran dari Allah yang diwahyukan sendiri, seperti dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. 2. Kitab suci adalah syarat mutlak. Alkitab mutlak diperlukan agar supaya orang dapat mengenal Allah dan kehendaknya. Alkitab adalah sumber segala pengenalan Allah. Alkitab adalah petunjuk jalan yang benar bagi orang Kristen. Seperti dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayatnya yang ke-9. Yang ketiga, kitab suci berkuasa. Alkitab memiliki kekuatan Allah yang hidup dan maha kuasa, seperti dalam Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. Yang keempat, kitab suci adalah cukup. Alkitab itu cukup untuk tujuan Roh Kudus menyatakan Allah dan maksudnya. Tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Seperti dalam Amsal 30 ayat yang ke-5 sampai ke-6 dan juga di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-18 sampai 19. Karena dalam Alkitab sudah termuat segala sesuatu yang diperlukan oleh semua orang untuk mencari Tuhan. Kelima, kitab suci adalah terang. Melalui Alkitab, Allah menyatakan dirinya dan firman-Nya menjadi terang bagi jalan kita, seperti dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Dan juga dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Namun, dosa menghalangi manusia untuk mengerti maksud Allah, dan pengertian itu timbulnya karena pekerjaan Roh Kudus, seperti di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Orang percaya yang hidup dekat Tuhan akan melihat Alkitab itu lebih terang daripada orang percaya yang hidupnya jauh dari Tuhan. Keenam, kitab suci mencapai maksud. Maksud Alkitab ialah menyatakan pribadi dan sifat dari karya Allah yang akan membuahkan keselamatan bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. 7. Kitab suci merupakan kesatuan. Seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menyatakan karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak terpisahkan. Perjanjian Lama tanpa Perjanjian Baru seakan berakhir dengan tanda tanya. Sedangkan Perjanjian Baru menjadi lebih jelas kalau dibaca dalam hubungannya dengan Perjanjian Lama. Alkitab ditulis sedemikian rupa sehingga semua hal yang diperlukan untuk menjadi orang Kristen dan hidup sebagai orang Kristen, bahkan bertumbuh sebagai orang Kristen, menjadi jelas. Ketika seseorang tidak setuju dengan penafsiran yang benar dari kitab suci, masalahnya tidak terletak pada Alkitabnya, karena
Allah lah yang membimbing proses penulisannya sehingga pasti dapat dipahami. Namun, yang menjadi masalahnya ada pada kita. Kadangkala karena keterbatasan kita bisa gagal memahami dengan benar apa yang secara khusus diajarkan Alkitab. Karenanya, kita harus berdoa sebelum membaca Alkitab, meminta Tuhan menyatakan kebenarannya, kata-katanya kepada kita. Sebagai implikasi dan keyakinan kita akan Alkitab, kita akan mengakui dengan hati dan disertai dengan tindakan. Kita akan terus-menerus tiada henti untuk membaca, merenungkan, melakukan, mengajarkan kepada orang tua kita, anak-anak kita, saudara, atau teman seiman kita tentang Alkitab yang adalah firman Allah yang hidup. Kesetiaan dalam mengikuti Alkitab sebagai pedoman hidup kita akan membentuk kerangka dan pola pikir, sudut pandang, dan pola tingkah laku kita sehingga membentuk sebagai pribadi Kristen yang Allah kehendaki. Pada akhirnya, seiring dengan pertumbuhan dan pengenalan kita akan Tuhan menjadi orang Kristen sejati, setiap hari akan ditambahkan kepada kita segala hikmat, pengetahuan, dan segala berkat rohani dari Bapa kita. Jadi teman-teman, penting bagi kita orang percaya untuk membaca Alkitab dan menggalinya dengan benar, sehingga kita bisa menjadi terang bagi sekitar kita. Untuk serial pengajaran berikutnya dalam Keluarga Dewasa Muda, nantikan di akun YouTube KDM GBI Kamboja. Tuhan Yesus memberkati.